Oke, baik. Jumpa lagi sahabat Adenium Lover, Adenium Mania dimanapun Anda berada. Di kesempatan kali ini kembali Edutainment Channel kerjasama dengan www.kembangmekar.com Yogyakarta akan sharing tentang 4 cara praktis untuk penyerbukan bunga adenium, atau yang sering disebut dengan adenium hand pollination. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai teknik dan cara untuk melakukan penyerbukan silang atau hand pollination pada bunga adenium, terlebih dahulu saya jelaskan di sini morfologi dari bunga adenium. Jadi secara umum bunga adenium itu kalau lihat seperti ini ya. Ini ada yang namanya mahkota bunga yang seperti ini. Mahkota bunga itu sekarang ada yang single petal ya, yang hanya 5 bunga, ada juga yang bunga tumpuk yang ada banyak petalnya di sini. Ini mahkota bunga. Kemudian yang terpenting dari proses penyebukan yaitu yang di bagian sini, di bagian dalam corong di sini. Kalau dibuka ini disobek bunganya, mahkotanya akan kelihatan seperti ini ya. Nah, di sini nanti akan ada semacam benang-benang yang ke atas ini ya bentuknya. Namanya seperti ini ada benang sari namanya. Benang sari. Kemudian di sini ada yang seperti rambut ini serbuk sari yang kecil-kecil, tapi serbuk sari atau polen yang digunakan untuk penyerbukan itu adanya di ujung tangkai bagian bawah di sini. Bentuknya seperti ini. Ya, seperti serbuk-serbuk seperti ini. Nah, kemudian serbuk sari yang di sini ini nanti kita tempelkan di bagian bawahnya sini, tutup agak tersembunyi. Ini ditempelkan ke kepala putih. Jadi polen yang ada di sini atau serbuk sari yang ada di atas ini ditempelkan di polen seperti ini. Dan nanti setelah beberapa lama ini akan terbuai, kemudian di sini di bagian bawah ya, ini polen bagian bawah di ujung sini nanti akan timbul tonjolan. Tonjolan inilah yang nanti disebut sebagai bakal buah. Oke. Lebih lanjut nanti akan kita bahas ada 4 cara yang akan disampaikan, yaitu dengan penyerbukan secara tangan kosong, kemudian penyerbukan dengan menggunakan cutting penyerbukan dengan bantuan air, dan yang terakhir hand pollination ya, penyerbukan silang dengan menggunakan 2 jenis bunga yang berbeda ID. Demikian, simak terus video-video selanjutnya dan selamat menyaksikan. Oke, setelah tadi dibahas morfologis dari bunga adenium ya, bagian-bagian mana petal, mana serbuk sari, benang sari, kepala putik. Ini kita langsung mau praktek melihat bunganya secara langsung. Bagian mana yang harus disilangkan, kemudian bagaimana cara menyilangkannya. Ini kebetulan ada yang lagi berbuah ya. Nah, ini tanduknya seperti ini. Ini adalah, kalau ini hasil penyerbukan alami. Jadi selain penyerbukan dengan campur tangan manusia melalui hand pollination atau penyerbukan silang, sebetulnya secara alami adenium juga bisa melakukan penyerbukan, tentunya dengan bantuan angin, bantuan air, kena air hujan, atau bantuan serangga. Itu biasanya bisa menghasilkan buah seperti ini contohnya. Ini buahnya ya, tanduk adenium. Biasanya dalam satu tanduk ini isi sekitar 100-an biji lebih. Dan nanti kalau disemai bisa menghasilkan banyak sekali seedling. Ini yang saya gunakan sebagai contoh
jenis varian Arabicum ya, bunga kecil. Kalau yang sebelahnya ini jenis varian Obesum yang bunga besar. Oke, jadi sekali lagi saya ulang, penyerbukan bisa berlangsung secara alami dengan bantuan angin, bantuan air hujan, ataupun bantuan serangga. Saya akan praktekkan sekarang hand pollination ya. 3 cara penyerbukan silang dengan bantuan tangan manusia. Nah, untuk proses hand pollination, penyerbukan dengan bantuan tangan manusia, peralatan yang Anda butuhkan pertama ini, Anda bisa gunakan cotton bud ya. Corek telinga cotton bud seperti ini. Kemudian bisa juga menggunakan tusuk gigi atau bekas tusuk sate seperti ini. Dan satu lagi menggunakan sprayer ya, semprotan air. Oke, kita bahas satu-satu cara penggunaannya. Oke, kita mulai dari cara yang pertama ya. Cara yang paling simpel untuk melakukan penyerbukan, tapi ini bukan penyerbukan silang ya, penyerbukan dalam satu pohon. Cara yang paling sederhana yang bisa Anda lakukan dengan tangan kosong tanpa alat, caranya seperti ini. Tadi di morfologi sudah dijelaskan ya, bahwa di sini ada, di dalam sana ada benang sari, kemudian yang menempel di benang sari itu adalah serbuk sari, dan di bagian ujung namanya kepala putik. Nah, tugas Anda adalah bagaimana caranya supaya serbuk sari yang ada di benang sari itu bisa nempel ke kepala putik, supaya bisa terjadi penyerbukan, proses penyerbukan. Caranya simple. Ini kalau dilihat secara morfologis, letak kepala putih ini ada di pangkal ujung bunga, jadi di sebelah sini ya. Di sini letaknya. Ya, di sini. Jadi di bagian ini tinggal Anda pelintir-pelintir aja seperti ini. Ya. Dipelintir-pelintir, harapannya adalah serbuk sarinya rontok, kemudian bisa menempel ke bagian kepala putik. Ya. Lebih jelasnya akan saya sobek bunga ini supaya kelihatan bagian dalamnya. Nah, ini yang kayak rambut, kayak jembut, ini namanya benang sari ya. Nah, ini kemudian yang menempel di benang sari, ini kelihatan ini. Ya, banyak sekali seperti kapas nih. Ya. Ini namanya serbuk sari. Kemudian kepala putik itu letaknya tersembunyi di sini. Nah, di dalam sini. Ini dia kepala putiknya. Di ujung pangkal di sini. Nih. Yang menonjol warna hijau itulah yang disebut sebagai kepala putih. Jadi kita tempelkan serbuk sari itu nempel di sini. Di sini. Makanya tadi treatmentnya yang paling mudah kita pelintir-pelintir di bagian sini. Harapannya supaya serbuk sarinya rontok, nempel di kepala putik. Nah, itu cara pertama, cara yang paling simple tanpa menggunakan alat apapun. Cara yang kedua, Anda mesti modal sedikit. Modalnya juga gak terlalu sulit, ada di sekitar Anda pakai ini. Ini namanya cotton bud ya, curek kuping. Caranya gimana? Cukup Anda kili-kili saja. Anda ambil ini teropong, trompet bunganya ya. Anda kili-kili di bagian ini. Harapannya sama. Supaya apa? Supaya serbuk sari yang menempel di benang sari itu rontok, kemudian dia bisa nempel berkumpul di kepala putik, dan di situ nanti terjadi pembuahan, proses pembuahan. Nah, seperti ini ya, kili-kili sambil dipuntir-puntir.
Kalau tadi tanpa alat, tangan kosong. Kalau ini pakai alat bantu menggunakan cotton bud. Seperti ini. Ya. Udah ya. Kemudian cara yang ketiga. Kalau tadi menggunakan alat bantu cotton bud, cara yang ketiga ini lain. Ya. Kita gunakan sprayer. Alat penyemprot seperti ini yang sudah diisi air. Kita pompa secukupnya ya. Kemudian kita semprotkan sampai penuh ke dalam ini. Lubang kelopak bunga di sini. Nah, seperti itu. Ulang sekali lagi. Nah, cara ini sebetulnya mencontoh ya cara secara alamiah yang terjadi pada saat musim penghujan. Pada saat musim hujan, air itu masuk ke kelopak bunga di sini, ngocor di sini, airnya masuk, kemudian meruntuhkan serbuk sari sehingga bisa nempel ke kepala putih. Ini mencontoh cara alam. Jadi tadi 3 teknik ya. Yang pertama menggunakan tangan kosong dengan cara dipintir-pintir seperti ini. Kemudian cara yang kedua menggunakan alat bantu cotton bud dengan cara dikili-kili, dimasukkan ke dalam lubang kelopak bunga. Cara yang ketiga disemprot dengan sprayer seperti ini. Ya. Nah, dari pengalaman di lapangan, ketiga cara ini itu hasilnya tidak begitu efektif ya, karena kita tidak bisa secara langsung melihat posisi benang sari dan kepala putik, jadi hanya berdasarkan perkiraan saja. Nah, saya akan sharingkan satu cara lagi, ini yang bisa dibilang lebih akurat ya, dan ini berlaku juga untuk hand pollination ya, penyilangan. Artinya antara satu kembang yang satu dengan kembang yang lain bisa disilangkan sehingga memperoleh ID atau varian bunga jenis baru dengan warna bunga baru. Misalnya untuk bunga single seperti ini, kita silangkan antara bunga warna putih dengan bunga warna merah. Kita ambil benang sari di bunga putih, kita tempelkan di kepala putik bunga warna merah. Jadi nanti kalau jadi ya logikanya akan muncul anakan dengan bunga warna merah dan putih. Nah, itu yang biasanya dilakukan oleh para petani pengembang adenium untuk menyilangkan bunga sehingga muncul varian-varian jenis bunga baru. Nah, kita akan praktekkan bagaimana caranya. Simak terus video berikut ini. Oke, di sini saya punya 2 ID ya. 2 jenis bunga yang berbeda. Yang ini bunga warna merah ya. Dan yang ini bunga warna putih, sama-sama single petal ya, yang bunga tumpuk. Kenapa di contoh ini saya menggunakan bunga single petal? Karena lebih mudah memperlihatkan posisi benang sari dan kepala putiknya. Kalau yang bunga tumpuk semacam ini agak ribet ya, tapi ya prinsipnya sama saja. Cuma untuk contoh ini supaya lebih memudahkan dan memperjelas pemahaman Anda, saya gunakan pohon adenium dengan bunga single ya, seperti ini. Nah, cara penyilangannya bagaimana? Harapannya ini bunga putih dan bunga merah nanti kalau dikawinkan anaknya akan poleng-poleng ya, ada yang bunganya kombinasi antara merah dan putih. Jadi seperti tadi kita buka di sini.
kita ambil benang sarinya. Ya, benang sari posisinya di sini kelihatan nih. Oh ya, ini sudah agak tua ya. Sebaiknya untuk proses penyilangan seperti ini dipilih bunga yang baru mekar sekitar 3 hari, umur 3 hari. Kalau ini udah lebih dari 3 hari, ciri-cirinya apa ini? Dari kepala putihnya ini sudah mulai kelihatan coklat ya. Ini sudah agak kelamaan. Jadi kalau seperti ini biasanya disilangkan hasilnya kurang bagus. Banyak nggak berhasilnya. Nah, kita gunakan yang ini ya, yang kelihatan masih fresh. Kemudian kita ambil, kita sobek di sini bagian kelopak bunganya. Ini saya ambil ini aja biar lebih jelas. Ini nampak di sini. Ini kepala putih di ujung sini. Ya ini, terus ini di sini ada benang sari. Nah ini serbuk sarinya aja di sini. Kita ambil bisa pakai tusuk gigi, bisa pakai tusuk sate, atau mau menggunakan cotton bud juga boleh. Nah ini sudah nempel di ujung ini ya, ujung tusuk gigi ini. Kemudian saya tempelkan nanti di kepala putih bunga yang putih ini. Ini sudah saya sobek ya bunganya. Kemudian yang tadi ini saya tempelkan di kepala putih di sini, di ujung. Nah seperti itu prosesnya untuk proses hand pollination, penyilangan dari satu ID bunga ke ID bunga yang lain. Jadi prinsipnya mengambil serbuk sari dari bunga merah di sini. Ya, serbuk sarinya diambil, kemudian ditempelkan pada kepala putih di bunga warna putih ini. Ya, biasanya proses untuk perkawinannya itu butuh waktu sekitar 2 minggu ya. Tapi kalau posisi bunga masih nempel seperti ini, ditunggu aja selama 3 hari, nanti bunga akan rontok. Kalau di sini tumbuh tonjolan hijau seperti ini, itu biasanya proses penyerbukan silang berhasil. Dan nanti akan diperoleh tanduk yang berisi biji adenium. Tanduknya seperti ini. Ini hasil penyerbukan dengan cara hand pollination. Jadi demikian, Anda bisa pilih mana yang menurut Anda paling simple. Kalau saya, karena jumlah tanamannya ada ratusan di sini, jadi saya lebih suka menggunakan cara perang praktis sambil jalan sambil melintir-melintir seperti ini. Jadi ujung sini dipelintir-pelintir seperti ini. Ya. Ini hand pollination juga, tapi untuk bunga dalam satu ID yang sama ya. Ya. Cara saya seperti itu. Untuk tingkat
keberhasilan memang tidak terlalu tinggi ya, lain dengan yang proses penyilangan seperti tadi. Kalau dengan cara pelintir-pelintir seperti ini ya bisa jadi 20% aja sudah lumayan. Jadi sambil iseng, sambil jalan, kalau ketemu bunga Anda pelintir-pelintir seperti ini, itu otomatis Anda sudah membantu proses polinasi, proses penyerbukan. Tinggal ditunggu saja dalam 2-3 hari. Kalau bunganya rontok kemudian muncul tonjolan hijau di ujung bunga, pangkal bunga ini, berarti proses penyerbukannya dinyatakan berhasil. Demikian tadi tips dan trik untuk melakukan hand pollination ya, penyerbukan bunga pada adenium. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada yang perlu ditanyakan. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.